Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Agus Mulyana di kanal YouTube Agus Mulyana Ngopreknologi. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan share, mendiskusikan dan berbagi mengenai tips bagaimana melakukan due diligence dalam bisnis. Bisnis tidak bisa hanya dikerjakan satu orang. Secara alamiahnya, bisnis pasti memerlukan interaksi lebih dari satu orang. 2 orang, 3 orang, dan seterusnya, baik di internal satu perusahaan ataupun lintas perusahaan. Ada kalanya sebelum kita membangun tim, maka kita perlu melakukan due diligence. Bagaimana kita melakukan tindakan awal dalam identifikasi, lalu validasi, lalu bagaimana kita mengambil keputusan untuk meminimalisir tingkat risiko yang mungkin terjadi. Baik ketika kita akan meng-hire tim atau partner dalam perusahaan kita, ataupun ketika kita akan berpartner dengan perusahaan lain. Due diligence sendiri memang banyak tahapannya atau ada beberapa bagian-bagian yang tidak hanya satu. Bisa due diligence mengenai manusia atau human resource-nya, due diligence mengenai infrastruktur, due diligence mengenai produk, due diligence mengenai finance, dan yang lainnya. Pada bagian yang pertama ini, pada video kali ini, saya akan sharing bagaimana due diligence pada kandidat partner bisnis kita, baik itu sifatnya untuk internal tim kita, ataupun ketika kita akan bermitra dengan perusahaan lain. Tetapi konteksnya adalah bagaimana kita fokus untuk due diligence pada human resource. Baik teman-teman sekalian, ada jejak pengalaman yang saya alami dalam merintis perusahaan. Jadi membangun perusahaan pemula atau startup memang tidak mudah ketika kita sudah bekerja di sebuah perusahaan besar skala nasional, internasional, ataupun milik pemerintah maupun swasta. Teman-teman sekalian, membangun sebuah bisnis itu perlu beberapa tahap. Yang tadi disampaikan yang fundamental adalah bagaimana kesiapan diri kita secara personal. Kesiapan ini menyangkut banyak aspek, kesiapan niat, tekad, semangat, finansial, jejaring, strategi, dan yang lainnya. Nah, tadi kembali ke faktor awal, bisnis haruslah dibangun oleh sebuah tim. Bisnis yang sukses, bisnis yang memiliki tim yang solid, tim yang kompeten, tim yang memiliki visi misi yang sama dan bergerak dengan ritme yang ditentukan, mencapai goals atau tujuan untuk kebaikan dan kesuksesan bersama perusahaan tersebut. Baik teman-teman sekalian, sharing waktu tadi berdasarkan beberapa pengalaman yang sudah dilewati dari sedemikian banyak kasus-kasus yang menjadi pelajaran berharga. Ada 4 pilar atau 4 bagian utama dalam due diligence dalam konteks bermitra dengan teman-teman baru yang perlu kita tadi identifikasi, perlu kita validasi. Baik, yang pertama, kalau saya melihat dari konteks Muslim atau konteksnya Islam, maka partner kita ketika mereka yang beragama Islam, yang fundamental adalah tentang sholat. Jadi ada kalanya dalam beberapa pertemuan, saya selalu memperhatikan hal ini sebagai bagian awal identifikasi atau bagian due diligence. Tentu dengan segala kondisinya, kita sama-sama memperhatikan ini bahwa menjadi acuan yang paling fundamental. Kalau seseorang sudah abai terhadap perintah Tuhannya dalam hal ini adalah melaksanakan sholat, bagaimana kelak dengan perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan atau aturan-aturan kerja buatan manusia yang sangat-sangat rentan untuk ditinggalkan, untuk diabaikan, untuk dihianati. Jadi kalau seseorang insya Allah sholatnya sudah baik, maka menjadi acuan pertama, insya Allah tindakan berikutnya juga akan baik. Yang kedua adalah saya punya strategi mengajak makan. Dalam konteks seriusnya, ini menjadi jamuan kehormatan bagi kandidat, tentu dengan batasan-batasan yang wajar. Tetapi di sisi lain, dengan cara mengajak makan, ada suasana yang lebih terbuka. Kita dapat berdiskusi tidak dalam suasana kaku di kantor, di ruang meeting, atau di forum, tetapi lebih suasana rileks bagaimana teman-teman dapat mendiskusikan hal-hal yang ringan, tapi itu merupakan bagian tahapan due diligence. Bahkan dalam kasus lain, saya suka bercanda, ingin memastikan bahwa kandidat mitra, kandidat partner ini sebetulnya masih sehat,
Jadi dilihat dari makanan apa yang dia makan. Yang kedua, secara rohani, secara pikiran, secara psikologis juga begitu. Jangan sampai dia nggak suka makan nasi, nggak suka makan sate, tapi nanti tiba-tiba makan teman. Nah, ini yang bahaya. Nah, di cerita lain saya baca di sebuah buku, GM-nya General Electric mendapatkan 2 kandidat yang sama-sama cum laude. Dia ajak makan, dia ajak diskusi, dia tidak melakukan proses hiring dengan seleksi yang formal di kantor. Setelah beres makan, dua-duanya sudah keluar, dan satu diputuskan diterima dan satu ditolak. Dua-duanya sama cum laude dari kampus yang sama. Nah, ternyata selama makan itulah ada pola-pola identifikasi yang secara tidak langsung menjadi acuan keputusan kandidat ini diterima ataupun ditolak. Oke teman-teman, yang ketiga biasanya saya ngajak jalan-jalan. Jadi ide-ide segar itu biasanya muncul dalam perjalanan. Jadi dengan perhatikan pergerakan yang lebih segar, melihat suasana-suasana baru, menghasilkan ide-ide yang insidentil, maka kita dapat mendiskusikan beberapa potensi-potensi yang kita miliki untuk menjadi celah sinergi dan kolaborasi. Teman-teman sekalian, di bagian jalan-jalan ini tentu dilaksanakan dengan wajar. Nah, biasanya kita dapat menyimak selama perjalanan itu kandidat itu mengobrolkan apa saja. Jadi kalau orang itu kan ada 4 tahap ya biasanya, ada 3 paling tidak. Jadi yang paling rendah itu membicarakan orang, jadi people talking people, dia membicarakan orang, gosip, ya, gibah dan lain-lain. Yang kedua membicarakan kejadian, people talking event, jadi kejadian, momentum apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Dan terakhir, people talking ideas, bagaimana orang-orang membicarakan ide-ide, ya, potensi-potensi kerjasama, potensi-potensi bisnis yang bisa dikolaborasikan. Dan terakhir katanya, saya kutip dari Pak Helmi Yahya, yang keempat itu orang yang memiliki kebiasaan mengeksekusi ide. Jadi tidak hanya mendiskusikan ide, tapi mengeksekusi ide. Nah, dalam konteks jalan-jalan, kita akan melihat itu. Jadi 3 tipikal atau karakter ini akan terlihat. Dominannya yang mana? Tentu kita tidak bisa menghindari membicarakan apa istilahnya, manusia membicarakan kejadian, tapi akan kita lihat dominan yang mana yang dibicarakan. Dan terakhir adalah urusan finance. Jadi bagian ini bagian yang sensitif. Nah, kadangkala di awal kita perlu memvalidasi dengan cara mengajukan kebutuhan atau kita dengan skema pinjaman atau jaminan. Nah, dari sini akan terlihat bagaimana keseriusan calon mitra kita memperhatikan kebutuhan dari yang kita usulkan. Kalau mereka melihat ini sebuah peluang dan mereka berbasis kepercayaan atas dasar tahapan yang 3 sebelumnya, maka biasanya mereka akan dengan apa istilahnya, semangat, dengan sukarela akan memberikan dukungan bantuan ini dalam batas-batas yang wajar dan tentu dengan kesepakatan yang benar. Ada perjanjian tertulis dengan akad yang jelas juga. Nah, tapi kalau memang terlihat ragu, artinya kita harus memverifikasi atau memvalidasi kembali. Kenapa calon mitra kita ini ragu gitu? Misalkan kalau dalam project itu ada down payment gitu, atau ada skema dana taktis, atau skema pinjaman dan lain-lain yang akan membuktikan atau memvalidasi bagian dari due diligence bagaimana kandidat atau mitra tim kita atau mitra bisnis kita ini memiliki keseriusan mendukung dan bersinergi dengan kita. Kurang lebih itu secara singkat teman-teman sekalian. Secara mendasar kita akan melihat bagaimana kepercayaan antar personal itu menjadi kunci besar bagaimana membangun kepercayaan dalam sebuah tim. Dan kepercayaan yang baik akan berdampak pada ritme kerja yang menjadi energi positif untuk menghasilkan produk-produk dan solusi yang baik. Produk dan solusi yang baik akan memberikan kebermanfaatan dan mendukung pada bisnis berkelanjutan. Terima kasih, saya Agus Mulyana dari channel Ngopreknologi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.